Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nur Hidayat dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya teknologi untuk kemajuan pendidikan agama Islam. Di Indonesia, sumber daya manusia tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang ada. Walaupun perkembangan teknologi telah membawa bangsa ini memasuki era baru pendidikan, akan tetapi permasalahan yang ada itu berakibat pada ketidakmampuan untuk menuju goal pendidikan. Kelemahan anak bangsa dalam memanfaatkan teknologi sebanding dengan lemahnya pendidikan. Hal ini didukung oleh banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang masih belum mampu menciptakan milu belajar yang baik. Keterbatasan sarana dan prasarana pun menjadi alasan buruknya pendidikan di negeri ini. Globalisasi adalah salah satu akibat dari kemajuan teknologi. Derasnya informasi yang masuk membawa dampak negatif kepada masyarakat. Disinilah peran agama menjadi sangat penting sebagai pengendali sikap dan tingkah laku. Ia tidak boleh dilepaskan dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan agama akan sia-sia. Bahkan ia mendapat menjadi bumerang yang dapat menyerang balik. Agama Islam memandang teknologi sebagai sesuatu yang sangat penting. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan yang berilmu beberapa derajat. Islam menegaskan betapa mulia orang berilmu atau yang mengetahui teknologi, maka merupakan suatu hal yang keliru ketika ada beberapa golongan yang menuduh Islam adalah agama yang jadul, agama yang ketinggalan zaman. Karena faktanya dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk belajar. Ada beberapa pola pemanfaatan teknologi media pembelajaran. 1. Pemanfaatan media dalam situasi kelas, classroom setting. Dalam tatanan atau setting ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu. Dalam pemanfaatannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi di kelas. Dalam media itu, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung terpercaya tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Media pembelajaran yang dipilih haruslah yang sesuai dari ketiga hal itu, ialah materi dan strategi pembelajarannya. Yang kedua, pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok utama. 1. Pemanfaatan secara bebas. Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara bebas ialah bahwa media itu digunakan tanpa dikontrol atau diawasi. Pembuat program media mendistribusikan program media itu di masyarakat pemakai media dengan cara diperjualbelikan maupun didistribusikan secara bebas, dengan harapan media itu dapat digunakan oleh orang-orang dan cukup efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pemanfaatan secara terkontrol. Yang dimaksud pemanfaatan media secara terkontrol adalah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu. Anggota kelompoknya diharapkan dapat berinteraksi
dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah, memperdalam pemahaman atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu.